Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihika wa tika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang saya hormati juga seluruh saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang hal-hal yang dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala. Hal sederhana yang dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala. Maka pada kesempatan ini saya rangkum ke dalam 20 kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Yang pertama, kunci sholat. Tiap hari kita sholat. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu yang wajibnya. Belum lagi ditambah sunnahnya, tambah rawatib, tahajud, kemudian duha, hajat, istikharah, banyak sekali. Tapi ada kunci ya. Kunci daripada sholat adalah bersuci, toharoh, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Satu saat baginda Rasul melewati kuburan bersama para sahabat. Penghuni kuburan itu disiksa dengan luar biasa. Atas izin Allah, baginda Rasul bisa melihat keadaan manusia yang tersiksa di alam kubur itu. Yang satu disiksa karena suka mengadu domba, suka menggosip, suka ghibah dan lain sebagainya. Yang satu disiksa karena tak bersih ketika bersuci. Apalagi banyak kita saksikan. Saya sering itu ketika jalan, ada orang berhenti dari mobil, barangkali dia kehampangan, kalau bahasa Sundanya itu ya, kehampangan, turun dari mobil, langsung ya, udah disintrak-sintrak ya. Dia tanpa memperhatikan adab-adabnya, kebersihannya, begitu. Jadi percikan air kencing itu yang tidak disucikan itu akan menjadi percikan api neraka, begitu ya. Otomatis ketika dia tidak bersuci, ketika dia nanti sholat, datang waktu sholat, dia berwudu, tak sah wudunya, begitu ya, tak sah wudunya. Maka bersuci baik dari hadas besar ataupun hadas kecil, hingga sholatnya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Karena berawal dari suci tadi, baik dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kunci yang kedua, pertama kunci sholat adalah bersuci dengan benar. Karena sholat itu adalah amalan ibadah yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholuhat sholuhat sa'iru amali. Kalau sholatnya benar, tahu cara sholat yang benar, cara bersuci yang benar hingga bisa sempurna sholatnya, maka amalan yang lain, sodakohnya, puasanya, hajinya itu ikut menjadi baik juga. Tapi kalau setelah dilihat wa in fasada sairu amali,
Kalau dilihat sholatnya rusak, berawal dari bersuci yang tak benar, hingga sholatnya pun rusak, tak tahu syarat rukunya, maka amalan yang lainnya pun ikut rusak. Maka kunci sholat sekali lagi berawal dari bersuci yang benar. Yang kedua, kunci pembuka haji adalah ihram. Kita memakai kain ihram. Mudah-mudahan yang belum ke tanah suci bisa berangkat ke sana. Ini luar biasa kerinduan yang amat sangat kita semua bisa berangkat ke tanah suci, memakai ihram. Di sana larangan haji semua kita lakukan. Tanpa ihram haji tak sempurna. Kemudian yang ketiga, kunci kebajikan adalah kejujuran. Terkumpul dalam kejujuran. Luar biasa. Nilai-nilai baju Yuli. Siddiq. Luar biasa. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jujur itu diutamakan, luar biasa. Kejujuran. Tak ada iman, tak ada Islam bagi orang yang tak jujur. Kejujuran. Memang jujur itu pahit, tapi setelahnya manis. Bohong itu manis awalnya, tapi sehingga dia menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain, akhirnya dia terjerumus dalam kepahitan-kepahitan selanjutnya. Alhamdulillah. Kunci kebajikan, segala kebajikan terkumpul dalam kejujuran tadi. Kemudian yang keempat, kunci surga adalah tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat, syahadat kita. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik dakhulal jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin dengan ucapan itu sampai matinya, maka dia masuk surga. Sahabat kaget mendengar itu. Mudah banget ya Rasul, gampang banget. Ya memang macam itu. Walaupun dia berzina, ya. Walaupun dia pernah membunuh, ya. Tapi belum dilanjutkan masuk surganya kapan, gitu kan? Ada orang masuk surganya cash, langsung cepat. Ada yang masuk surganya nanti dulu. Dia mampir dulu ke tempat lain. Kalau dia masih banyak dosa, belum sempat taubat, maka dia dimampirkan dulu ke tempat lain. Di sana tempat dua. Kalau nggak cash masuk surga, berarti masuk dulu neraka. Begitu dosanya habis, barulah dimasukkan ke dalam surga. Yang penting ada iman dalam hatinya. Gitu. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil keimanan. Gitu ya. Ada sedikit kecil keimanan. Kunci surga adalah tauhid. Bagaimana orang yang tak bertauhid? Keyakinan, keimanan, keislaman kita mengatakan bahwa orang yang tak beriman kepada Allah, dia selamanya kekal di neraka. Orang yang beriman, walaupun dia hanya syahadat saja, sholat nggak pernah, datang Ramadan nggak pernah puasa Ramadan, memang masuk surga ujung-ujungnya. Tapi nanti dulu, setelah lama di neraka, sudah jadi keraknya barangkali, udah bermiliar-miliar tahun, barulah dia diambil masuk ke surga. Tapi apakah mau kita macam itu? Tak mau kan? Barengi dengan amal soleh agar kita tak harus mampir dulu ke neraka, agar kita cepatlah masuk surganya. Kunci surga adalah tauhid. Ini iman, ini mutiara paling mahal, intan yang paling berharga, keimanan. Kita bertauhid kepada Allah. Kunci surga. Lalu yang kelima, kunci ilmu adalah bertanya dan mendengar. Maka bertanya, mendengar adalah bagian daripada kunci ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan. Bertanya, mendengar. Maka pembicara yang baik adalah pembicara yang banyak mendengar. Kemudian yang keenam, kunci kemenangan adalah kesabaran. Semua terletak di sini.
kesabaran. Dan hampir semua ajaran syariat dari sejak Nabi Adam sampai baginda Rasul Muhammad SAW semua ada perintah puasa. Nah, maka puasa ini mengajarkan kesabaran. Oh gitu ya. Sabar dalam meniti proses. Semua itu berproses ya. Saya rasa baju Li nggak akan sebesar ini kalau nggak berawal dari kecil dulu. Luar biasa. Semua berproses. Kita semua berproses. Sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Kesabaran. Sabar. Begitupun manusia-manusia yang masuk surga itu kan orang-orang yang sabar. Maka malaikat Ridwan menyambut orang-orang yang masuk surga itu. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Kalian dulu di dunia sabar dalam ketaatan. Orang lain tak sholat, kalian sholat. Orang lain tak puasa, kalian puasa. Kesabar dalam taat. Kalian sabar meninggalkan maksiat. Orang lain terjerumus ke dalam maksiat, dalam dosa. Kalian bisa sabar menahan diri dari dorongan nafsu untuk bermaksiat. Dan kemudian kalian sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kunci kemenangan, kesabaran. Kesabaran. Maka perkuat kesabaran kita, sabar dalam apapun. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tak ada orang yang tak diuji. Semua kita diuji berdasarkan tingkat keimanan kita. Makin tinggi nilai imannya, makin besar tingkat ujian dan cobaan. Berarti kalau ujian kita besar, berarti begitu. Barangkali keimanan kita sudah besar. Wow. Lalu kemudian yang ketujuh, kunci ditambahnya nikmat adalah dengan bersyukur. Bagaimana kata Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukur, nikmat aku tambah. Tapi kalau kau kufur, tidak mensyukuri nikmat, ingat azabku sangat pedih. Nah, berarti ketika kita mensyukuri, rumusnya ketika kita mau ditambah, maka syukuri dulu. Berarti kalau kita belum ditambah-tambah, berarti syukur kita kurang. Perkuat syukur kita agar ditambah. Nah, kunci ditambahnya nikmat adalah dengan syukur. Apa itu syukur? Mendaya gunakan segala apa yang diberi oleh Allah untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, syukur. Hati kita, ucapan kita berucap alhamdulillah. Hati kita meyakini nikmat ini dari Allah. Amal perbuatan kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Syukur. Kemudian yang kedelapan, kunci kewalian. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Dan ini makom luar biasa. Kunci kewalian adalah mahabbah, cinta, zikir, mendekat diri kepada Allah. Dan setiap kita saya rasa bisa menjadi wali asal istiqomah. Tapi jangan mengaku, oh saya wali, jangan. Itu sombong namanya. Dan hanya Allah yang tahu, yang bisa mengangkat seseorang menjadi walinya atau tidak. Bisa jadi Allah sembunyikan, ada hal-hal yang memang disembunyikan oleh Allah. Lailatul Qadar itu disembunyikan. Kewalian seseorang itu disembunyikan. Barangkali di antara kita ada yang diangkat menjadi wali, kita tak tahu. Ketika kita kumpulan 40 orang di satu majelis, itu ada satu orang yang diangkat menjadi wali, dekat dengan Allah. Dalam arti hingga doa itu dikabulkan oleh Allah. Barangkali orang yang dipandang sebelah mata oleh kita, dia seringkali dizolimi oleh kita, barangkali itulah wali. Dengan kesabarannya, dia cinta kepada Allah, cinta kepada sesamanya, zikir, banyak berzikir, walaupun namanya nggak dikenal orang. Macam Uwais Al-Qarni, luar biasa. Uwais Al-Qarni itu dikenal di langit, tapi di bumi nggak dikenal ya. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di kampungnya. Uwais Al-Qarni itu hidup sejaman dengan Rasul,
tapi tidak berjumpa dengan Rasul. Kenapa nggak sampai berjumpa dengan Rasul? Karena sibuk ngurus ibunya. Kecintaan kepada ibunya membuat dia diangkat menjadi wali. Gitu ya. Keistiqomahannya mengurus ibunya luar biasa. Uwais Al-Qarni, ada manusia yang nggak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Maka Uwais Al-Qarni ini tidak disebut sahabat, disebutnya tabi'in. Sahabat itu kan orang yang hidup sejaman dengan Rasul. Ia beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian dia pun bisa berjumpa dengan Rasul. Itu sahabat. Tapi Uwais Al-Qarni ini memang sejaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, iman kepada Allah, tapi nggak bisa berjumpa. Maka tabi'in. Tapi karena kecintaan kepada ibunya, ngurus ibunya, nggak apa. Padahal kalau dilihat kan ibunya dengan Rasul muliaan mana? Muliaan Rasul. Tapi ternyata Rasulullah luar biasa. Karena dia istiqomah dalam mengurus ibunya sehingga tidak sempat berjumpa dengan Rasul, ini tidak mengapa begitu. Sehingga membuat Uwais Al-Qarni ini diangkat menjadi wali. Karena keistiqomah, karena berbakti kepada orang tua itu pun perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka ketika kita melakukan amalan ibadah, jangan sampai amalan ibadah kita ini menuruti hawa nafsu. Karena kalau secara nafsu harus mendahulukan Rasul dong, gitu ya. Ibu dibiarkan begitu saja. Kalau menuruti nafsu ya, Rasul lebih mulia. Tapi ternyata ketika ibadah itu didasari dengan ilmu, mengharap ridha Allah melalui jalan berbakti kepada orang tua, ini pun bagian daripada ibadah terbesar. Ternyata dengan jalan begitu, Uwais Al-Qarni pun diangkat menjadi Rasul, menjadi wali maksudnya. Diangkat menjadi wali, wali Allah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga sahabat Umar bin Khattab sehingga baginda Rasul pernah berkata kepada Umar bin Khattab, kalau kau ke Madinah, kata baginda Rasul, kau cari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Akhirnya Umar bin Khattab ini heran, apa keistimewaan orang ini? Padahal doa Rasul kan lebih diijabah. Kenapa Rasul malah meminta saya untuk mencari pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni itulah amalan keistimewaan. Dia pernah menggendong ibunya untuk haji dan umrah dari Yaman, begitu ya, dari Yaman ke Mekah, Madinah, luar biasa, digendong. Apakah itu sudah membuat sudah bisa membalas budi baik ibu? Belum, ternyata belum bisa membalas kebaikan. Setetes darah yang keluar ketika melahirkan kita, ternyata belum bisa terbalas dengan berbuat macam itu. Kembali ke awal. Kunci keawalin adalah mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama kita, dan banyak berzikir. Lalu yang ke-9, kunci keberuntungan adalah takwa. Takwa apa? Takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau kalau bahasa Sundanya takwa, bukan tak dibawa-bawa gitu. Takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kita berada, takwa harus selalu kita terapkan. Bahkan orang yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan luar biasa, ini ada kisah. Saya pernah sampaikan belum ya tentang kisah ini? Udah pernah belum? Kan belum disampaikan ya. Tentang kisah seorang pemuda yang bertakwa. Pemuda ini miskin sekali. Dia udah nggak punya sanak famili. Mendatangi di Damaskus ini, di daerah Damaskus sana, desa ini.
mendatangi sebuah masjid. Di sana rupanya ada seorang syekh. Ya syekh, bolehkah saya ikut bersama anda di masjid ini ngurus masjid? Boleh. Tapi terus terang saja, saya ini orang miskin, kata syekh. Kalau ini nggak macam sekarang ya, pengurus masjid apalagi di Mekah Madinah itu luar biasa. Abdurrahman Sudais itu gajinya itu mengalahkan presiden kita. Imam masjid itu luar biasa. Tukang adanya saya puluhan juta. Ini zaman dulu sangat prihatin sekali keadaannya. Saya ini nggak punya apa-apa. Tentu kalau saya makan, ya anda pun ikut makan. Kalau saya tak makan, anda wayahna, begitu ya. Nggak makan juga, ya sudah nggak apa-apa syekh. Pokoknya saya ingin ikut syekh di sini di masjid, urus masjid. Ya silahkan. Akhirnya ikutlah pemuda ini yang sudah hidup sebatang kara. Keesokan harinya sudah makan, tapi hari berikutnya tak menemukan makanan sama sekali, hingga menahan lapar sang pemuda ini. Kalau syekh tadi sudah biasa dia menahan rasa lapar. Ketika syekh ini sedang menyampaikan ilmu kepada masyarakat, menyampaikan kajian, seorang pemuda ini di belakang itu sambil menahan rasa lapar. Akhirnya keluarlah pemuda ini. Keluar mindik-mindik, dia naiklah ke atap rumah sebelah dari masjid itu. Dia cari di mana rumah yang ada makanannya. Begitu dia buka loteng atas itu, ada aurat yang terbuka. Dia tutup. Ini bukan hak saya, kata laki-laki tadi. Dia pindah lagi ke rumah yang sebelah sana. Dibuka lagi. Rupa-rupanya ada masakan. Turunlah dia karena saking laparnya. Dibuka, yang sedang dimasak itu rupanya cuma terong. Karena saking laparnya diambillah terong itu. Dimakan kerak. Ketika dia makan, rasa takwanya muncul luar biasa. Dia ingat kepada satu hadis, tidak akan masuk surga orang yang tumbuh dari makanan haram, yang dagingnya tumbuh dari makanan haram tidak akan masuk surga. Ketika itu dia menangis. Dia nggak jadi ditelan, itu diludahkan seketika. Dia lari, lebih baik aku mati kelaparan daripada makan makanan yang haram. Luar biasa ketakwaannya kuat ketika itu. Akhirnya dia balik lagi ikut bersama syekh tadi, ikut kajian lagi. Begitu jamaah pada bubar, akhirnya ada jamaah yang mendatangi syekh tadi bersama seorang wanita yang dicadar, gitu ya. Ya syekh, ya saya ini punya anak perempuan, suaminya beberapa hari sudah wafat, baru saja menikah, suaminya keburu wafat, begitu ya. Apakah syekh punya pemuda yang bisa saya nikahkan dengan anak saya ini? Akhirnya pemuda yang tadi yang ikut saya dipanggil. Kau kesini? Ya syekh, ada apa? Mau nggak kau menikah dengan wanita ini? Syekh kan tahu saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bertanya itu. Cuma pertanyaan saya, kamu mau apa enggak? Ya sudah, terserah syekh saja. Itu mas kawinnya ambil, itu kendi di dalam kamar saya. Akhirnya mas kawinnya dia ambil, dibawa. Akhirnya dinikahkan. Ketika itu dia oleh saya dipanggil 2 orang saksi, wali sang ayah sudah ada. Sudah selesai, nggak sampai 5 menit, ternyata laki-laki ini sudah punya istri, begitu ya. Keluar dari pihak perempuan tadi menerima keadaan laki-laki ini. Akhirnya dibawalah laki-laki pemuda yang soleh tadi ke rumah perempuan tadi. Sampailah di rumah perempuan tadi, diajak makan. Rupa-rupanya itu rumah yang dia datangi tadi. Kaget sang perempuan tadi, istrinya tuh. Waduh, ini siapa yang mengambil terong saya? Akhirnya laki-laki yang bertakwa tadi dengan jujur dia sampaikan, istriku begini ceritanya. Ceritalah dia dari awal ke sana sampai dia berhari-hari tak makan. Diceritakan hingga, demi Allah saya tidak memakan terong ini. Saya lebih baik mati kelaparan daripada makan makanan yang haram. Lalu apa jawab istrinya?
engkau meninggalkan satu gigitan yang haram, ternyata Allah membalas semuanya. Rumah itu jadi milikmu, aku jadi milikmu, terong ini apalagi gitu. Makanan ada di dapur jadi milik. Luar biasa. Ketika ketakwaan itu luar biasa, Allah balas. Begitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, begitu ya, maka Allah akan beri jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Kenapa bisa maju? Takwa. Luar biasa. Ternyata bayangkan kalau laki-laki tadi menuruti hawa nafsunya, dia makan terong habis, nggak dapat semuanya, cuma dapat terong doang, begitu ya. Rupa-rupanya luar biasa. Ketakwaan. Kunci keberuntungan adalah takwa. Takwa. Lalu yang ke-10 kunci taufik. Taufik itu pertolongan Allah, adalah roja, berharap kepada Allah, khof, cemas kepada Allah, cemas. Dan berharap, cemas kepada Allah, begitu ya. Takut Allah tidak ridho. Ketika kita merasa macam itu, kita akan selalu mengejar ridho Allah. Kita akan mengejar ridho Allah. Baik, 10 poin dulu. Barangkali sampai sini ada pertanyaan. Oh iya, silakan. Gak usah perkenalan. Oh iya. Saya pengen nanya Ustadz, kalau syukur tertinggi yang dapat dilakukan oleh seorang manusia itu apa ya? Rasa syukur tertinggi yang bisa dilakukan. Rasa syukur tertinggi? Ya, tindakannya. Oh, tindakan. Mensyukuri nikmat Allah. Syukur. Jadi kan ada 6 nikmat terbesar, gitu ya. 6 nikmat terbesar. Jadi kita dikasih panjang umur, kita syukuri. Kita bisa bernapas, masih hidup, kita syukuri. Kita masih bisa menemukan makanan, kita syukuri. Tapi ada nikmat-nikmat terbesar, nikmat-nikmat yang tertinggi, yang wajib kita syukuri. Syukurnya harus lebih daripada yang lain. Ada 6 nikmat terbesar ini. Satu, iman Islam. Nikmat terbesar, iman Islam. Kita diberi agama Islam sebagai agama kita. Maka syukur tertinggi kita apa? Menjaganya. Menjaganya. Sebab ada jaminan nggak kita wafat dalam iman Islam? Tidak ada jaminan. Ada 3 hal yang membuat iman Islam ini terlepas. Manusia kan macam-macam. Lahir Islam, hidup Islam, matinya Islam. Ini yang kita harapkan. Jadi manusia kedua, lahir Islam, hidup Islam, matinya iman Islamnya lepas. Iman Islamnya lepas. Ada deh sahabat di zaman Rasul itu hafal Quran. Oh, sampai begitu pasifnya dia. Dia ikut berperang. Tapi ujung-ujungnya dia tergiur, begitu ya, oleh wanita dari pasukan musuh, begitu ya. Dia masuk agama itu sebelum setelah dia menikah, sebelum dia mencampuri istrinya, ternyata Allah mencabut nyawanya. Hidup apa? Lahir Islam, hidup Islam, matinya iman Islamnya lepas dari dalam dirinya. Begitu. Hafalan Qur'annya lenyap semua. Alhamdulillah. Manusia ketiga, lahir kafir, hidup kafir, tapi matinya membawa iman Islam. Membawa iman Islam. Luar biasa. Betapa Sayyidina Umar itu lahir, beliau dalam kekafiran. Lahir. Hidup sebagian besar beliau dalam kekafiran. Tapi beliau taubat. Begitu ya. Hingga akhirnya beliau memperbaiki kualitas kehidupan beliau. Akhirnya wafat beliau dalam iman Islam. Lahir kafir, hidup kafir, tapi matinya membawa iman Islam. Jadi manusia keempat, lahir kafir, hidup kafir, matinya pun kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ini iman Islam. Kita syukuri, kita jaga, kita didik anak-anak kita pun agar bisa menjaga iman Islamnya. Begitu ya. Iman Islam, nikmat terbesar. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Itu nikmat terbesar itu. Dalam sehari, jangan sampai kita lupa baca Quran. Walaupun cuma seayat. Syukur sehari semalam itu 100 ayat. Berarti habis subuh 20, zuhur 20. Pokoknya habis setiap sholat 5 waktu 20 ayat. Pas 100. Minimal 100 ayat. Syukur 1 juz. Ya enggak juga, enggak sampai 100 ayat, enggak apa-apa. Yang penting kita baca Quran.
dalam sehari semalam. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Begitu ya. Karena begitu besar pahala yang Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Bukan per ayat, tapi per huruf pahalanya itu. Pahalanya per huruf. Al-Quran. Yang ketiga, nikmat terbesar itu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Meneladani. Begitu, meneladani beliau, akhlaknya. Anta ma'aman ahbabta. Kalian nanti di akhirat akan bersama orang yang kalian cintai waktu di dunia. Walau yang kita cintai adalah bintang Korea, yang barangkali tak disunat-sunat acan, yang barangkali bersama dia lah, yang belum tentu dijamin surga. Tapi kalau yang kita cintai baginda Rasul sebagai idola, kita baca sirahnya, bagaimana akhlak beliau dengan tetangga, bagaimana akhlak beliau dengan musuh, begitu. Bagaimana akhlak beliau dengan istrinya, dengan anaknya, kita teladani beliau. Itu sebagai rasa syukur. Kita mendapat nikmat terbesar Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Karena nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya, bahkan seluruh umat, adalah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat terbesar. Oke. Lalu yang keempat, nikmat terbesar sehat walafiat. Sehat walafiat. Bagaimana cara mensyukuri kita? Manfaatkan ketika kita sehat dengan hal-hal yang positif. Kan ada dua hal yang membuat orang seringkali lupa. Waktu luang dan waktu sehat. Ketika waktu luang, dia hambur-hamburkan waktu luangnya dengan hal-hal yang sia-sia. Ketika sehat, dia hambur-hamburkan juga. Ketika begitu datang sakit, barulah dia sadar betapa bermanfaatnya sehat itu. Sehat walafiat ini nikmat terbesar. Syukuri dengan memanfaatkan kesehatan kita, dengan memuliakan keluarga kita, memuliakan tetangga kita, memuliakan kawan-kawan kita. Lalu nikmat terbesar yang kelima, aib tertutupi. Aib tertutupi. Aib. Selain kita nggak boleh mengumbar aib orang lain, kita pun nggak perlu menceritakan aib kita. Kita yang pernah terjerumus barangkali pernah melakukan dosa di masa lalu, nggak perlulah cerita-cerita. Allah sudah tutupi aib kita, malah kita cerita-cerita. Orang nggak ngaji barangkali. Ada itu kan ceritanya, seseorang perempuan menikah dengan laki-laki, ya pasti menikah dengan laki-laki, menikah suami istri. Wah, sudah 6 bulan dia itu, bahagia. Tapi sang istri, karena dia punya masa lalu yang kelam dan nggak ngaji dia barangkali, akhirnya dia merasa bersalah. Ya, dia cerita pada suaminya, suamiku kok baik sekali. Ya, bukan suamimu. Akhirnya dia cerita, suamiku, saya dulu pernah berzina begini. Sudah dipeluk untuk terakhir kalinya, esokan harinya diceraikan. Allah sudah tutupi aib dia, malah dia cerita-cerita. Nggak perlu cerita-cerita yang macam ini, gitu ya? Nggak perlu cerita-cerita. Bahkan luar biasa ini, saya dapat ini dari guru saya. Ngeri sekali kalau zaman sekarang ini. Pernah saya datang kepada itu orang yang menceritakan dia pacaran sampai terjerumus pada hal yang tak baik. Akhirnya karena laki-lakinya ini bukan laki-laki baik, akhirnya dia minta putus perempuannya. Sang laki-lakinya nggak mau. Kalau kau mau putus, aku sebarkan video foto. Wah, ini kan ngeri sekali pacaran zaman ini ya. Wah, perempuan ini takut kalau disebarkan aibnya, begitu ya. Akhirnya dia cerita ke saya tentang hal itu. Saya belum berani memberikan keputusan. Saya tanya kepada guru saya. Apa kata guru saya? Tetap tutup, jangan. Itu mah terserah dia mau nyebar mau tidak. Yang penting perempuan ini jangan sampai menikah dengan laki-laki brengsek itu. Insya Allah Allah akan bantu. Syaratnya wanita ini tobat dengan sebenar-benarnya. Syaratnya tobat dengan sebenar-benarnya. Dia barengi keburukannya itu dengan kebaikan. Begitu ya. Akhirnya saya sampaikan itu kepada dia. Alhamdulillah. Dia tutupi aibnya. Pokoknya seandainya pun nanti kau udah menikah, suamimu tanya tentang masa lalu, nggak perlu kau cerita-cerita. Begitu ya. Alhamdulillah. Tak begitu lama datang laki-laki soleh. Datang kepada dia. Ustaz bahkan, begitu ya, yang datang kepada dia.
Alhamdulillah sekarang rumah tangganya bahagia, punya anak. Ternyata orang yang mengancam-ngancam mau menyebarkan itu nggak tahu, nggak tahu kemana, begitu ya. Allah menolong, begitu ya. Alhamdulillah tutupi aib, begitu, tutup aib, taubat dengan sebenar-benarnya. Ini nikmat terbesar, aib tertutupi. Kita tutup aib orang lain pun kita nggak perlu ceritakan aib kita kepada orang lain. Syaratnya taubat dengan sebenar-benarnya. Ini nikmat terbesar. Cara kita bagaimana mensyukuri aib kita tertutupi? Banyak taubat, bersyukur ya Allah. Andai saja aibku engkau bukan, tak bagaimana aku berjalan di muka bumi ini, orang akan tahu semua borokku. Allah, kita bersyukur, banyak mendekat kepada Allah. Dan ini nikmat terbesar selanjutnya yang terakhir adalah kita tidak bergantung kepada orang lain dalam urusan nafkah, tidak menjadi pengemis dan lain sebagainya. Ini kita syukuri. Jadi cara syukurnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Baik, silakan. Saya menanyakan tadi poin yang orang itu yang 4 itu, terus yang ketiga itu kan yang kafir dan akhirnya itu kan muslim. Nah, gimana dengan seorang mu'alaf? Dia tuh meninggal kan mu'alaf, tapi sama keluarganya disembayangkan secara agamanya dia terdahulu. Terus buat orang itu gimana gitu? Kalau orang sudah wafat itu bergantung kepada orang yang hidup. Bergantung kepada orang yang hidup. Masalah keimanannya kepada Allah itu sudah bagaimana dia wafat sebelum matinya. Kalau orang sudah mu'alaf itu dia sudah masuk Islam, berarti dia dimulai dari angka 0. Jadi bukan hanya Pertamina saja, mulai dari 0 ya bang. Bukan. Tapi ternyata orang yang masuk Islam, gitu ya, amalannya dimulai dari 0 lagi. Sehingga dia wafat dalam keadaan menjaga iman Islamnya. Dia wafat dalam keadaan iman Islam, begitu ya. Karena dia berada di lingkungan yang tak baik barangkali, akhirnya dia dikuburkan secara non muslim, begitu ya. Seandainya ada orang yang tahu ya harus disemayamkan berdasarkan Islam. Cuma karena kita barangkali susah ya keluarganya begitu, ya itu nanti bergantung kepada karena dia sudah Islam sebenarnya. Nah, kalau macam itu karena madharat, begitu ya, karena madharat. Tapi syukur ada orang yang bisa menentang itu, begitu ya. Dia sudah masuk Islam, dia harus disemayamkan secara Islam. Karena keluarganya barangkali punya kekuatan besar di sana, akhirnya dia disemayamkan secara non muslim, ya masalah keimanannya tidak berubah. Dia tetap iman Islam. Dia tetap iman Islam hatinya, karena iman itu berada di hati, begitu ya. Dia tetap keimanan dan keislamannya. Kecuali kalau dia benar-benar keluar dari Islam lagi, itu urusan lain. Tapi kalau dia tetap menjaga iman Islamnya, masalah keimanan dan keislamannya tidak bisa dibatalkan, walaupun dia disemayamkan secara non Muslim, begitu ya. Tidak bisa batal. Tetap dia dianggap sebagai orang yang menjaga iman Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya. Coba. Yang tadi sih Oh iya, silakan. Soal jenazah. Soal jenazah ya. Jadi adab yang tepat itu seperti apa ya? Karena ada. Yang di masjid ya khususnya. Karena saya beberapa kali beres sholat zuhur, beres sholat jenazah kan. Dan saya tunggu di situ, keluarganya sambutan udah 10 menit. DKM 10 menit. Maksudnya kadang kan zuhur itu kan kami istirahat ya. Jam 1 harus sudah di lagi. Itu gimana sih kadang karena dari itu semenjak itu saya udah ada sholat jenazah lah, karena saya tahu itu fardu kifayah, langsung aja kabur jadi enggak. Itu dosa nggak sih kalau saya betul-betul menghindar, bahkan saya menghindar untuk sholat jenazah di waktu zuhur, kecuali kalau memang di rumah ada biasanya waktu duha, ya di ibadah duha dia sholat jenazah. Jadi yang tepat itu seperti apa sih? Oke, baik. Bismillah. Tentang jenazah. Jenazah itu kita percepat ya. Kalau dia jenazah orang soleh, dia ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Tapi kalau ternyata dia bukan orang soleh, kenapa orang tak baik lama-lama di masjid? Gitu. Jadi sunnah ya, kalau kita mengikuti sunnah bahwa untuk pengurusan jenazah itu dipercepat. Dipercepat. Ya, jadi ketika sambutan pun jangan lama-lama. Ya keadaannya saja singkat dah selesai begitu ya. Lalu bagaimana karena kita madharat, ada kegiatan lain, sedangkan ini menunggu sholat jenazah lama sekali begitu. Fardu kifayah,
Nah, jadi kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita ikut, pahalanya besar. Tapi kalau semuanya nggak ada yang nyolatin, dosa semuanya. Dosa semuanya. Gitu ya. Tapi karena sudah ada sebagian yang mewakili sholat, ya sudah, nggak apa-apa kita menghindar juga. Karena ada kepentingan yang lebih penting barangkali. Tapi kalau kita mau tetap di sana, pahalanya besar. Pahalanya begitu besar. Ketika kita ikut kita ikut mensolati, kemudian kita ikut mengantarkan, begitu ya. Kalau seandainya kita sempat ikut mengantarkan, dalam satu riwayat hadis itu kita akan diberi pahala sebesar 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud, bayangkan gunung Uhud yang pernah ke Mekah. Luar biasa, gunung Uhud besar sekali. Seandainya, tapi seandainya pun tidak, karena ada sesuatu yang lebih penting, tidak sampai berdosa. Tidak, karena sudah ada yang mewakili, ikut saja. Jadi pertimbangan kita saja bagaimana. Kalau ikut atau enggak apa-apa, tinggal memilih saja. Tinggal memilih saja. Jadi memang afdalnya dipercepat saja sholat jenazah, sambutannya. Karena sambutan itu pun nggak ada di dalam sunnah begitu ya. Nah, itu hanya adat saja. Dan adat pun bisa menjadi hukum. Tapi ya jangan terlalu lama juga sambutannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Coba, ya. Mau nanya nomor 5. Yang nomor 5, ya. Ilmu adalah bertanya dan mendengar. Yang mendengar, ya. Maksudnya, Ya. maksudnya. Oh. Ya. Macam kita, begitu ya. Macam kita ikut kajian, pemateri menyampaikan, kita mendengarkan, gitu. Kita mendengarkan ilmu itu luar biasa. Bahkan dalam kitab Lubabul Hadis itu, seandainya kita hanya mendengarkan ilmu saja, kita mengamalkan ataupun tidak, itu tetap dapat pahala. Apalagi kalau sampai diamalkan apa yang kita dengarkan, kita amalkan. Bahkan mendengarkan ilmu. Bahkan baginda Rasul bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julusuka, duduklah engkau fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Saatan, waktu 1 jam saja." Gitu ya. La tamasu, kau tidak megang kolaman kepada pulpen, walaupun kau nggak pegang pulpen. Wala taktubu, dan kau tidak menuliskan harapan 1 huruf pun. Kita nggak pegang pulpen, nggak nulis 1 huruf pun, hanya mendengarkan saja. Gitu ya. Apalagi kalau sampai pegang pulpen menulis, itu lebih tinggi lagi. Tapi kita hanya diam saja mendengarkan. Khairun laka min alfi parsin. Itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda. Tasodaka, kau sodakohkan kuda itu fisabilillah, di jalan Allah. Kita hanya mendengarkan pemateri menyampaikan ilmu, dia mendengarkan, itu lebih baik daripada kita mensodakohkan 1000 kuda di jalan Allah. Itu luar biasa. Kunci ilmu mendengarkan. Dan kalau ketika mendengarkan kita tak paham, bertanya. Dengan bertanya kita akan lebih paham. Itu maksudnya Allah. Ya, ada lagi? Ya, silakan Tete. Jadi kalau misalkan kita lihat Ya, kalau misalkan kita lihat orang lagi sakit ya. atau misalkan lihat orang yang sehat gitu, terus kita tuh di dalam hati itu bilang kayak gini, kayaknya orang itu mau meninggal, atau misalkan kita ngomong ke orang lain, dia kayaknya mau meninggal secepatnya deh, gitu. Apa itu dosa, masih prasangka buruk atau enggak? Oh iya. Tapi emang misalkan emang benar meninggal gitu orangnya, kayak gitu. Iya. Apa namanya? Kira-kira kalau ucapan itu didengar oleh orang yang sakit, atau ucapan itu didengar oleh keluarga yang mencintai dia bakal sakit hati nggak? Oh, sebentar lagi ibumu akan meninggal. Kayaknya sebentar lagi akan meninggal. Ini kurang beradab, begitu ya. Kurang beradab saja, begitu ya. Jadi salah satu adab daripada kita menengok orang yang sedang sakit adalah kita beri dia harapan besar. Gitu ya. Beri dia harapan besar. Nengok orang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, begitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan lain sebagainya.
Jangan sampai menceritakan hal-hal yang negatif. Oh ya, tetangga saya juga sakit seperti engkau, mati. Itu kurang beradab saja. Ketika kurang beradab itu bisa menimbulkan dosa juga, begitu ya. Jadi bagaimana kita disebut Islam yang benar? Islam yang sebenar-benarnya Islam adalah man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang yang Islamnya benar, di mana orang muslim lain itu selamat dari lidahnya dan tangannya. Lidah kita tidak menyakiti dia. Ketika kita ngomong macam itu berarti dia tidak selamat dari lidah kita. Kurang beradab gitu ya. Jadi kurang baik saja gitu ya. Kurang baik saja. Ya, kita beri harapan besar saja. Walaupun seandainya toh dalam hati kita berpikir jangan-jangan dia nggak akan, tapi kita jangan sampai terkeluarkan. Cepat istighfar saja. Itu lintasan-lintasan sesuatu yang tak baik. Kita doakan. Kita nggak tahu kan umur seseorang itu kan. Apa tahu dikira akan meninggal, ternyata Allah masih kasih panjang umur kan. Kita nggak tahu. Gitu ya. Kita tidak tahu. Jadi kurang beradab saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Satu poin lagi. Kunci dikabulkan permohonan adalah doa. Nah, ini 20 kunci kehidupan. Kunci 11 adalah kunci dikabulkan permohonan adalah doa. Bagaimana permohonan atau cita-cita kita mau dikabulkan kalau kita tak berdoa? Doa itu macam kita ngegoes sepeda, begitu ya. Walaupun lama, tapi pasti ya maju ke depan terus berdoa. Allah akan mengabulkan doa hamba selama hamba tak berkata, ya Allah saya sudah lama berdoa kok belum dikabulkan juga. Kalau dia ngomong macam itu ya berarti nggak akan dikabulkan. Nggak akan dikabulkan kalau dia berprasangka buruk macam itu. Kalau kita berdoa, kita yakin doa kita akan dikabulkan. Doa kita akan yakin, begitu ya. Kalau nggak di dunia, di akhirat, begitu ya. Orang beriman itu optimis, begitu ya. Sandarkan kepada Allah. Kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Kunci dikabulkan permohonan. Banyak berdoa. Masih ada beberapa menit lagi tentang 12. Kunci akhirat adalah zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Zuhud. Dia berhati-hati makanannya, perbuatannya, ucapannya. Berlaku zuhud di dunia. Karena ini semua akan menuai pahala-pahala yang besar di akhirat. Sebenarnya semakin ketika kita berangkat ke mall misalnya, kita berangkat ke mall, itu kita bawa keranjang isinya banyak, dibandingkan dengan orang yang hanya membawa permen satu. Kira-kira lama mana? Kira-kira lama mana di depan kasirnya? Lama yang bawa keranjang banyak tadi. Begitu ya. Ketika kita bisa berbuat zuhud ini, maka hal besar yang kita ambil di dunia, kita manfaatkan di jalan Allah, begitu, membahagiakan keluarga, membahagiakan banyak orang. Maka bisa jadi nanti di depan kasir, dalam arti di depan malaikat, itu tidak akan lama kita. Begitu ya. Kau dikasih harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Ternyata kita dapat dari hal-hal yang halal. Kita belanjakan untuk hal-hal yang halal juga, halal, begitu ya. Luar biasa. Bisa jadi di sananya pun kita tidak akan lama. Wallahu a'lam. Kunci akhirat adalah zuhud di dunia. Satu poin lagi, 13, kunci keimanan adalah tafakur. Mentafakuri diri, baik yang ada pada diri kita, lingkungan kita. Tafakur, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah sholat sunnah, gitu ya, dalam satu riwayat itu. Daripada ibadah sunnah 100 rakaat. Kita berpikir sejenak tentang kekuasaan Allah. Kita baca Quran, kita lenyepan, kita bertafakur. Ya Allah, saya bisa berbicara. Di luar sana banyak orang yang bisu. Ya Allah, saya bisa melihat. Di luar sana banyak orang yang tak bisa melihat. Tafakur, bersyukuri. Ya Allah, saya makan nikmat. Di luar sana banyak orang yang sakit.
mentafakuri diri kita. Jadi iman. Berarti ketika kita bisa merasakan itu, iman kita berarti masih bagus. Tapi ketika kita tidak mensyukuri itu semua, jarang berpikir tentang kekuasaan Allah, hingga tidak menimbulkan rasa syukur, berarti ada yang salah pada keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup ada lagi pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oh ya, silakan. Maksudnya mas, makmum saat baca Al-Fatihah kapan? Ya. Oh ya, baik. Ini fikih ya. Fikih itu tempatnya ikhtilaf. Jadi pendapat pertama, bacaan imam adalah bacaan makmum. Kalau imam baca Fatihah ya sudah, makmum tak perlu baca Fatihah. Nah, itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, yang ini merupakan qaul mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, maka la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Orang yang tidak membaca Fatihah, baik imam ataupun makmum, maka diharuskan baca Fatihah. Kapan makmum baca Fatihah? Setelah imam. Qulil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam selesai baca Fatihah, baca surat, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca surat, mau ad-duha, mau surat apa, kita baca Fatihah di sana. Lalu bagaimana kalau sholatnya ini kira-kira cepat begitu ya? Kira-kira sholatnya itu cepat. Macam surat tarawih di kampung barangkali ya. Surat tarawih di kampung begitu cepatnya begitu. Begitu. Maka kita baca Fatihahnya kawan. Yang penting jangan membarengi imam. Misal imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, kita baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan membarengi. Jadi terserah mau pakai pendapat yang mana. Ya, jadi pendapat pertama, kalau imam sudah Fatihah, berarti kita nggak perlu baca Fatihah, kita hanya mendengarkan saja. Tapi pendapat kedua, imam baca Fatihah, maka Fatihah makmum setelah imam. Dua-duanya benar, terserah mau ikut yang mana. Begitu, dua-duanya benar. Begitu. Soalnya kan Ya. katanya kalau yang duhur kan nggak. Kalau sholat sirriyah baca. Kalau sholat sirriyah, ini kalau sholat jahar yang keras itu kita bisa memilih kalau sholatnya. Tapi kalau sholat sirriyah bacalah. Kalau sholat sirriyah, kecuali kalau memang kita masbuk begitu, masbuk. Imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, misal dia makmumnya imamnya baca suratnya pendek misalnya. Enggak kedengar oleh kita, dia sudah ruku, kita Allahu Akbar, ya sudah enggak perlu baca Fatihah di sana. Udah include. Langsung ikut ruku saja. Gitu. Jadi kalau sholat sirriyah kita baca. Ya, kita mau apa lagi kalau masa kita diam aja? Kalau sholat sirriyah kita baca. Kita baca kalau sholat sirriyah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum Pak Ustaz. Oh ya.